Tapi kalau misalnya Tuhan itu ada kan, kenapa kok bisa ya Tuhan itu bisa membingungkan manusia yang Dia ciptakan itu loh. Sedangkan sepemahaman saya dalam agama apapun itu ya, artinya adalah sosok pencipta itu yang mengendalikan semua manusia gitu loh. Gitu. Pertanyaannya kenapa nggak bisa mencipta Tuhan itu nggak mengajarkan satu ajaran aja gitu loh. Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Paham ya. Pertanyaan ini bagus teman-teman. Sebenarnya Allah itu cuma menurunkan satu agama saja, Dek. Tapi manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. dengar sekali lagi ya. Kami menjawab seperti yang kami tahu, bukan seperti yang kamu mau. Karena kami menjawab dengan ilmu pengetahuan. Silakan. Pertanyaan, kan ku bilang kalau kalian nggak mampu singgung tema ini, kan nggak kupaksa kalian bahas. Bertanya aja sama Bunda Gembala, nak. Jadi anak Bunda sayang. Jadi buat Kristen bertahu ya, poligami itu bukan perbuatan dosa ya. Di dalam Islam tidak perbuatan dosa, bukan perbuatan yang menimbulkan dosa. Aris Carung, Aris. Ada bang, selamat malam bang. Malam. Islam Kristen. Kristen sih bang, cuman aku sama agama itu nggak terlalu ini sih bang. Cuman mau tanya aja. Bertanya aja tentang Islam. Kalau nggak mau berdiskusi, tanya aja tentang Islam. Silahkan tanyalah yang sopan. Betul mencari ilmu, jangan niatnya azas kebencian ya. Aris, mencari ilmu, bertanya aja biar nggak naik darah tinggi ibu itu. Iya. Nggak, ibu ini nggak darah tinggi. Ada bunda. Oke, teman-teman jangan lupa disupport program Mesia, program pembiayaan belajar kursus bahasa asing untuk para. Udah turun dia baru nanti. Tunggu dulu, banyak nonton. Lumayan nih, banyak nonton nih. Buat teman-teman semua jangan lupa program Mesia disupport. Program Mesia ini adalah program yang tidak ada lembaga, tidak ada yayasan, di mana kita sama-sama mengumpulkan uang kita untuk mensupport para apologet. Kita membiayai tunjangan wifi mereka setiap bulan. Sudah ada 5 akun apologet dan komal yang sudah kita biayai wifi-nya. Dan juga kita sudah ada 6 top apologet yang kita support belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Aramaiknya selama 1 tahun ke depan. Dan nanti 1 tahun ke depannya lagi, itu ada lagi nanti kuota 12 orang lagi untuk belajar bahasa. Mau support, jangan lupa DM Tante Mika. Kan? Mati aku. Izin bertanya ya kak, boleh? Ya, silakan. Oke. Sebenarnya nggak ini ya, nggak merujuk ke ini sih kak, Apa deh? Ke satu agama lah, kayak misalnya Muslim kan. Cuman yang mau bertanya itu kan cuman dalam pikiranku aja ya. Udah tanya aja.
Tapi kalau misalnya Tuhan itu ada kan, kenapa kok bisa ya Tuhan itu bisa membingungkan manusia yang Dia ciptakan itu loh. Sedangkan sepemahaman saya dalam apa namanya agama apapun itu ya, artinya adalah sosok pencipta itu yang mengendalikan semua manusia gitu loh. Gitu. Pertanyaannya kenapa nggak bisa mencipta Tuhan itu nggak mengajarkan satu ajaran aja gitu loh. Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Iya, iya. Paham. Ya, pertanyaan ini bagus teman-teman. Sebenarnya Allah itu cuma menurunkan satu agama saja, Dek. Tapi manusia yang memilih untuk mengingkari. Makanya Al-Quran katakan, saya bacakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, untuk menguji kamu terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Kalau semua orang ini Islam, lalu saya berdakwah sama siapa? Nah, kalau lagi pula waktu Adam datang mengajarkan kepada anaknya, baik di kitabnya Kristen dan di kitab Islam, yang mengingkari itu bukan ajarannya, tapi anaknya yang mengingkari ajaran Tuhan karena faktor keirian dan kedengkian. Yang satu bersedekah sedikit, yang satu bersedekah banyak. Lalu Tuhan lebih mencintai sedekah yang banyak. Iri, akhirnya dibunuh. Jadi perpecahan manusia itu bukan karena Tuhan, tapi karena manusia itu sendiri yang memilih untuk berpecah. Dan perlu kamu ketahui, inilah bentuk bukti bahwa Tuhan menciptakan kita nggak sama kayak robot. Kalau Tuhan mau menciptakan kita kayak robot, gampang aja. Contoh kayak malaikat itu kan nggak pernah bertengkar satu sama lain. Malaikat itu kecuali di Kristen ya. Kalau di Kristen itu malaikat ada berontak ya. Di Islam nggak ada ya. Malaikat itu adalah makhluk yang patuh, bukan sama kayak robot juga. Dia punya juga kehendak gitu. Kehendak pribadi dia juga punya. Bukan kehendak ya, lebih tepatnya apa ya? Hawa nafsu kayak manusia itu dia nggak punya. Malaikat beda dengan manusia. Nah, Allah sudah punya makhluk begitu. Allah sudah punya makhluk yang tunduk patuh, semua melakukan perintah Allah saja tuh. Ya, malaikat namanya. Lalu Allah menciptakan, Allah kan punya kehendak. Masa kita ngatur Tuhan? Allah menciptakan manusia yang bisa memilih, punya kognitif, punya prefrontal cortex. Apa prefrontal cortex? Salah satu alat organ kita yang di depan ini yang bisa mengambil keputusan mau ikut ke kanan, mau ikut ke kiri, mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka ketika ada satu gepok duit di atas mejamu, maka Tuhan ciptakan kamu pakai akal, kamu punya hati. Hati nuranimu dikasih Tuhan loh. Ini ada duit orang nih, duit masyarakat nih. Kamu adalah pegawai pemerintah. Maka Tuhan memberikan kamu kepada dua jalan. Satu apa? Ambil ini duit, senangkan dirimu. Atau kembalikan duit masyarakat ini, maka kamu adalah orang yang tunduk patuhkan dan takut kepada Tuhan. Kamu yang memilih. Nah, sama ketika Nabi diutus kepada suatu kaum, tidak semua orang percaya kepada Nabi itu. Kenapa? Contoh, Yahudi atau Bani Israel itu menolak Nabi Isa atau Yesus gara-gara mereka tuh egois. Mereka nggak mau menerima Nabi dan Rasul bukan dari keturunan mereka. Mereka tuh menganggap keturunannya aja yang hebat. Ya, jadi orang Yahudi itu menganggap Tuhan itu cuma mencintai nenek moyang mereka aja. Jadi kalau ada Nabi dari bangsa lain mereka tolak. Nah, Nabi Isa dalam Islam dituduh sebagai anak hasil perjinahan karena lahir dari seorang perempuan yang tidak punya suami. Dan dalam iman Kristen, Yesus disalib itu bukan karena dia salah, karena Pontius Pilatus mengatakan dia tidak berdosa. Tetapi dia dibunuh karena keinginan orang Yahudi yang memang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias, karena tidak mengikuti kriterianya orang Yahudi. Artinya bukan Tuhan yang membuat kita ini berpecah-pecah, bukan, tapi Tuhan mengizinkan kita berpecah. Kenapa? Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan surga dan neraka. Artinya Tuhan sudah tahu kalau dia ciptakan manusia, nanti ada yang memilih masuk neraka, ada yang memilih masuk surga. Bahkan dalam Islam, Allah membesarkan porsi neraka karena ternyata manusia yang diciptakan Allah ini lebih banyak memilih untuk masuk neraka. Coba kamu lihat sepanjang sejarah. Mulai dari Yesus muncul ke dunia, berapa banyak pembunuhan sadis terjadi. Kehancuran Yerusalem atas pembunuhan dari Raja Titus. Kejahatan yang luar biasa. Perang salib, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Betapa banyak manusia yang pengen menguasai negara orang lain untuk memuaskan hawa nafsunya. Kolonialisme. Orang-orang itulah yang kafir kepada Allah dan plus mereka berbuat biadab menggunakan agama mereka, yaitu Kristen.
pakai doktrin interkaitera, di mana bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander mengizinkan Portugis dan Spanyol untuk menjajah negara-negara di luar Kristen. Keluar doktrin Dum Diversas, yaitu doktrin perbudakan abadi, di mana Paus Alfonso kelima mengizinkan Raja Portugal kelima yang bernama Raja Nicholas untuk menjajah dan memperbudak orang-orang Islam, bahkan mengambil istri-istri mereka. Harta bergerak dan harta tidak bergerak, ambil, sikat. Artinya, kejahatan manusia itu bukan Tuhan yang kau jahat, tidak. Tapi Tuhan selalu memberikan petunjuk. Contoh, ketika Musa diutus, Bani Israel ingkar. Maka Tuhan mengutus lagi nabi sampai kepada Isa. Perhatikan baik-baik. Sampai di Isa, ternyata sebelum Nabi Isa turun, sudah banyak nabi-nabi yang coba dibunuhi sama Bani Israel. Apakah masih pantas Allah memberikan kesempatan kepada orang Bani Israel ini untuk bertobat? Diutus nabi dibunuh, berkali-kali Allah kasih kesempatan mereka bertobat. Di sisa terakhir Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, mereka rencanakan untuk dibunuh. Maka wajar Allah tak lagi memberikan kepada mereka nabi. Kenapa? Udah berkali-kali nabi diutus kepada mereka. Bahkan saking biadabnya Bani Israel, mereka yang mengklaim orang pilihan Tuhan, diutus banyak nabi, gak tobat-tobat sampai sekarang. Malah mereka yang paling banyak merusak itu. Gaza itu mereka hancurkan. Sistem perbankan mereka kuasai. Mereka jadikan orang budaknya. Sistem Swiss itu kan dari mereka itu. Nah, oke, bahkan nama mereka nggak boleh disebutkan nih di TikTok dan di YouTube nih, bahaya teman-teman. Kenapa? Karena mereka punya power untuk menghancurkan negara dan daerah. Karena mereka gunakan sistem keuangan, mereka pegang. Zionis atau orang-orang Israel sekarang yang kalian lihat itu, bahkan mereka terang-terangan di hadapan kita semua membunuhi anak kecil yang kalian anggap sebagai apa? Mengambil alih tanah mereka yang dijanjikan Tuhan. Nah, coba kalian perhatikan, nabi-nabi diutus kepada mereka berulang berkali-kali, sampai sekarang kelakuannya biadab juga. Kalian diludahi sama mereka. Nah, coba kalian perhatikan, sekali nabi turun di tanah Arab, perhatikan baik-baik, wajarlah Allah tidak lagi mengutus nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata ketika nabi ini hadir di Jazirah Arab, perhatikan baik-baik, Arab yang penuh dengan kejahilan, penyembahan kepada berhala, telanjang bulat ketika tawaf. Coba lihat Arab sejak munculnya Nabi itu sampai detik ini menjadi tempat beradab, di mana di situ seluruh manusia datang untuk menyembah kepada satu Tuhan, dan mereka tidak saling baku hantam, saling bunuh-bunuh hanya karena beda bacaannya. Kok beda Qurannya? Padahal imamnya cuma satu. Coba perhatikan, kalian Kristen nggak bertemu aja di Vatikan, kalian saling bunuh. Bayangkan, setiap hari orang dari luar Afrika, Eropa, Asia Tenggara dengan berbagai macam kelakuannya, banyak juga yang biadab orang Islam ini loh, datang ke Mekah. Ada kalian dengarkan pembunuhan seperti yang terjadi Inkuisisi Spanyol di Mekah? Inilah bukti bahwa tanah ini diberkati Tuhan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang dapat ya mempertontonkan aslinya siapa di tanah Mekah, dengan ada yang gila di situ, ada yang teriak-teriak di situ. Ada juga yang berbuat kurang ajar, ada. Tapi itu cuma skala kecil. Bahkan kalau dalam 100 tahun sekali kejadiannya, 2 kali kejadiannya. Tapi coba perhatikan, Vatikan dilanda skandal keuangan bekerja sama dengan mafia. Baru kemarin Irlandia ditemukan 796 mayat anak-anak di gereja, di asrama yang dikelola gereja Katolik. Perhatikan baik-baik, ketika Bani Israel diutus nabi nggak tobat-tobat, maka wajarlah Allah pindahkan kemuliaan itu ke tanah Arab. Karena ketika tanah Arab sekali diutus nabi, langsung tobat semuanya. Arab itu mayoritasnya Islam, Kristen mayoritasnya di Yerusalem enggak. Justru Yerusalem itu mayoritasnya Islam. Artinya cara berpikirnya saudara-saudara kita Aris Encarung ketika bertanya, ya kan Tuhan berkehendak, kenapa nggak ciptakan aja kita satu kaum? Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Karena Allah menghendaki kita itu memang berbeda-beda supaya kita saling menjadi ujian. Contoh, kalau seandainya semua orang kaya, adikku, kepada siapa lagi kita bersedekah? Nggak ada gunanya kita bersedekah. Kan kita dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala ketika bersedekah? Karena kita mengeluarkan empati kepada orang susah.
Kenapa kami dapat pahala berdakwah kepada orang belum beragama? Karena Allah melihat empati di dalam hati kami, nggak mau orang Kristen ini masuk neraka kekal. Makanya kami belajar kuliah untuk mengajak kalian kepada jalan yang benar. Kami nggak mau kalian menjadi biadab seperti pendahulu kalian, menjajah, inkuisisi, perburuan penyihir. Kami nggak mau. Inilah bentuk bukti bahwa ketika kalian jadi Kristen, kalian itu adalah ujian bagi kami. Makanya kan Allah bilang itu, supaya kita menjadi ujian satu sama lain. Nah, dengan kamu sebagai orang non-muslim, Dek, itu justru menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kami tidak diajarkan untuk membunuh kamu tanpa alasan. Makanya Rasulullah bilang, tidak ada paksaan dalam agama. Sanggup nggak Tante Mika ini menjalankan itu? Buat apa dikasih hukum? Nggak ada Nah, paksaan dalam lanjut. agama. Lanjut tanya. Tapi ternyata nggak ada yang perlu diajak beragama, gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Makasih jawabannya, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Untuk ini ya, apa namanya, masuknya agama di Indonesia itu kira-kira awal mulanya gimana tuh, Kak, ya, kalau boleh tahu? Ada 4 teori. Ada yang namanya teori masuk dari kalangan orang Gujarat. Pembawa teorinya itu seperti Snok Horgonye. Dia mengklaim bahwa, kalau nggak salah Snok Horgonye yang teori Gujarat, dia mengatakan bahwa Islam itu masuk dari orang-orang India yang datang berdagang ke Indonesia. Ada juga namanya teori Cina lah, ada 4 teori itu. Nah, teori ini dibawa oleh orang-orang yang mencari tahu. Tetapi 4 teori ini semuanya sama. Tidak ada satupun yang mengatakan Islam masuk dengan kekerasan. Keempat teori ini justru menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara berdagang dan menikah. Tapi yang paling banyak itu berdagang. Memang kami berdakwah itu dengan cara boleh berdagang. Misalnya saya nanti mau datang ke Eropa misalnya, mau mencoba berdiskusi dengan Eropa. Yang saya lakukan pertama sekali apa? Saya buka restoran dulu, jualan dulu. Nanti ketika saya sudah berkomunikasi, baru saya tunjukkan akhlak saya sebagai muslimah. Baru kemudian saya berdakwah. Wahai saudaraku, siapa yang bilang Yesus Tuhan? Nah, begitu cara berdakwah. Nggak ada tembak orang, matikan orang, jatuhkan bom, bunuh, jajah. Nah, beda dengan Kristen masuk ke Indonesia. Itu melalui misionaris dari Jerman yang ditunggangi oleh Belanda, bahkan saling menunggangi. Namanya adalah Zending. Kalau dari Jerman namanya Rheinische Mission Gesellschaft, yang dilanjutkan oleh HKBP sekarang. Dan di antara para misionarisnya itu bahkan ikut berperang melawan pribumi ketika mau meminta Belanda menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Ya, VOC punya organisasi penginjilan namanya Zending. Penginjilan di Jerman punya organisasi namanya Rheinische Mission Gesellschaft. Nah, salah satu penginjil dari RMG ini namanya Nomensen. Kamu kalau jalan-jalan ke Sumatera Utara tuh ada patungnya gede tuh. Nah, Dr. Uli Kozok membuat buku pernyataan bahwa ternyata Nomensen ini adalah orang yang meminta Belanda untuk menganeksasi, mencaplok wilayah Selindung dan juga Toba. Beda dengan masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia dengan damai, berdagang, membawa produk, menunjukkan akhlak. Kalau Kristen dengan jajahan, gitu. Oke, Lanjut. baik. Udah sih, Kak, itu aja. Udah. Oke. Oke, thank you ya, Bang. Terima kasih Oke, Aris. oke. Kapan-kapan kalau mau bertanya tentang Islam silakan naik lagi. Oke, siap ya, Ya, Bang. kalau Ya. bertanyanya dengan sopan dan santun, kami akan menjawab dengan sopan dan santun. Terima kasih Oke, baik. atas Aris berkunjungnya ke Komal Bang Yonatan Nandar. Semoga keluarga Aris dan Aris di sana sehat-sehat selalu. Oke, amin, Bang. Thank you, thank you. Oke. Iya. Oke, buat umat-umat Kristen, tadi yang ada mengatakan dongeng, apa yang disampaikan oleh Unirifa, yang dongeng itu adalah perang naga di dalam surga. Tuh, dongeng ya. Jadi surga kalian itu dongeng, masa ada perang naga, sementara naga itu adalah hewan mitos, hewan dongeng. Surga kalian dongeng, Tuhan kalian dongeng. Naik semua. Puas hatiku sedikit dapat ngomong. Arif,
Arif. Arif. Izin saya turunkan buat teman Kristen, ketik 1 ya. Ketik 1 minta permintaan ya. Ketik 1. Hari. Izin saya turunkan buat teman Kristen yang mau naik bertanya, silahkan ketik 1 ya. Danu privat ya. Ini aja Bang Fanswandi. Udah saya Joy undang naik ya. ke atas. Joy naik ke atas. Saya akan mengcompare perang Padri dengan perang di Tanah Selindung dan Toba yang dilakukan oleh misionaris. Nanti saya akan bahas perang Padri. Buya Hamka telah menjelaskan tentang perang Padri. Perang Padri itu bermula dari orang-orang yang mengaku kaum adat. Mereka adanya pembiaran sabung ayam, persundalan, dan juga perjudian. Para ulama-ulama kemudian menolak hal itu dan meletusnya perang gara-gara kaum yang diperangi oleh kaum Padri ini bersekutu dengan Belanda. Tahun 18 berapa itu? 1812 ya. Coba tahun berapa itu ya? Pengkhianatan kaum yang mengataskan nama adat ini bersekutu dengan Belanda. Makanya timbul perang ya. Nih. 1821. Perang itu besar setelah bersekutunya. Jadi memang kebiasaan Belanda ini Divide et Impera. Ketika ada masalah internal di suatu daerah, dia akan menyusup. Itu juga yang terjadi ketika perang Selindung dan Toba. Nah, perang Padri ini terjadi dikarenakan kaum ulama tidak membiarkan masyarakat Minangkabau itu identik dengan pencabulan, sabung ayam, dan judi. Nah, baru kemudian ternyata mereka malah bersekutu sama Belanda. Ya tahu sendiri Belanda memang penjajah. Oke. Yang agamanya Nah, nih, Kristen. kita sapa dulu, banyak tamu ini. Bang Fanswandi. Ya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, abang Kristen tadi, saya ketik 1, abang ketik 1. Bang Islam Muslim Kristen. saya bang. Aduh, kan Sudah saya malak semua. Masya Allah, ya terima kasih. Ada yang mau disampaikan bang, selain sebelum kita turunkan, kita utamakan ya Kristen ya, karena yang umat Islam udah pintar, Kristen masih botol. Kita utamakan untuk mencerdaskan Kristen ya bang ya. Oke, makasih banyak bang. Ya. Allahu Akbar buat Rifa dan semua. Allahu Akbar. Akbar. Oke, makasih bang. Semoga sehat selalu di sana, tetap istiqomah, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desperado. Assalamualaikum, mau nanya sebentar coba Mi. Abang Islam Kristen. Iya, kalau dakwah Umi Rifa yang mudah dimengerti tuh, jelas Mi. Saya mulai dari dulu, dari Alhamdulillah. zamannya Uti saya ngikuti, cuman baru sekarang saya naik Umi. Baru ngobrol zamannya Uti itu. Alhamdulillah. Iya kan? Udah meninggal orangnya. Rifa, pret gitu kan. Saya ingat nih. Itu aja. Udah Mi. mati orangnya. Iya mati Pak. Innalillah, masa Mi? Udah mati dia bang. Oh iya Dami, makasih Mi. Yang mudah dimengerti Mi, mudah-mudahan selalu Mi. Ya, udah mati Tante Uti. Mati ya, Makasih semua ya, Mi, ya. mati kena cancer dia. Dia ngutuk saya kan. Dia mengutuk saya. Semoga kamu nanti dikutuk Yesus katanya kan. Iya, Tahu saya dia tahu sakit Mi. cancer. Nadanya itu Rifa, Fred. Itu kan nadanya kan. Semoga nanti kudoakan kau dipoligami ya katanya gitu. Iya. Mudah-mudahan berdebat lagi sama Mikana Mi. Mudah-mudahan Mi. Itu aja Bang Mika. Mikana, Makasih, Bang Mika. saya ragu Mikana mau berdebat dengan saya karena setahu saya Mikana itu nggak berani naikin saya. Tadi malam itu karena banyak yang minta, karena kami sudah mulai tidak ada debat-debat hebat, akhirnya mungkin dia pikir saya akan win-win solution dengan dia, makanya dia tadi malam tuh babak belur tuh naikin saya tuh. Iya. Tapi kalau saya Makasih ya, tiap Mi, ya. makasih naik ke tempat dia nanti kurus dia nanti. Makasih ya Mi ya. sama, Sudah baru Bang. ya Mi Ya. ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
buat permintaan ya teman Kristen, buat yang Islam kalau bisa dibatalkan permintaannya karena kita utamakan yang Kristen ya teman-teman. Ya, tolong mohon kerjasamanya buat teman-teman yang di bawah yang karena kita perlu cerdaskan orang Kristen. Kalian pastilah cerdas daripada orang Kristen, jadi tolong dibatalkan permintaan. Karena kalian bukan penyembah manusia. Ante Uti udah debat sama malaikat ungkar nangkir. Kokop. Ya, Assalamualaikum. Abang Islam Kristen. Islam. Aduh, Bang. Ada gini loh, ya kita utamakan prioritaskan Kristen, Bang, ya. Kalau yang Islam naik, waktu kita makin habis, ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ini minta tolong saya ya, sekali ini aja. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, semangat terus pokoknya. Gas. Oh, ya udah, makasih Bang ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. siap. Lanjut. Roma. Assalamualaikum Tante Mika. Waalaikum. Waalaikum. Kemana aja Roma, nggak pernah nampak. Rifa, Bang Kang Yonatan. Roma kemana aja nggak pernah nampak. Aku aja nggak dinaikin sama si Rifa ini. Iya, karena masih Nggak ada. botol. Dah, tanggapi tema Roma. Tanggapi tema atau bertanya. Tanggapi tema. Iya, mau tanggapi tema boleh, mau bertanya boleh. Yang Kalau mau bijak diskusi, ya baca temanya. Siapa tertulis di sana? Siapa yang dimaksud yang bejat? Daud, Hosea, rata-rata kan nabi-nabi di kitab kalian bejat semua. Yakub, Hosea bersundal, Daud ngambil bini orang, Yakub menipu. Yakub bukan nabi di agama kalian kan? Ya udahlah. Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Pokoknya kelakuan di dalam agama kalian nabi-nabinya amoral semua rata-rata. Makanya aku bertanya, kalau kelakuan nabi-nabi di kitab kalian bahkan ditegaskan dalam Yeskiel pasal 14 nomor 3 dikatakan bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing hutan. Tapi dibuatlah konteksnya sama orang Kristen sebagai nabi palsu. Kenapa kalian itu masih saja mengakui mereka sebagai nabi? Apakah memang tidak ada standar moralitas sebagai seorang nabi di agama kalian gitu loh? Standar moralitas nabi di agama kalian apa? Coba itu aja. Ada nggak standar moralnya? Kalau di dalam agama kami nih, nabi-nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat dan juga syirik. Maksum mereka. Nah, nabi-nabi di kitab kalian itu terjaga nggak? Memang bejat kelakuannya atau gimana? Silakan Roma. Oh, ini fitnah yang kejam ini. Loh, Daud ngambil bini orang, Hosea bersundal disuruh Tuhan. Gimana sih? Nabi-nabi di kitab kalian itu nabi siapa namanya itu yang bisa bicara dengan keledai itu, keledai jadi bicara itu juga ternyata Loam. nabi palsu. Loam. Ada Tuhan Bileam. Ada Tuhan berfirman kepada Bileam loh. Tapi Tuhan aja berfirman kepada Bileam, atau Bileam menurut Kristen nabi palsu. Agak bingung saya ini antara nabi palsu dengan nabi nggak palsu. Di Kristen nggak bisa bedain. Yeskiel pasal 14 nomor 3 coba dibaca. Seperti anjing-anjing Oke, jadi hutan saya nabimu jelaskan ya Israel gitu. Apa yang mau dijelaskan? Saya mau kamu bertanya, bukan malah ngejelasin. Ini bantah. Kalau ini dibantah, misalnya, oh tidak, Iya, Nabi Israel itu dijelaskan. suci. Nabi Israel tidak pernah ngambil bini Iya. orang. Nah, kan Iya. gitu. Ya, tapi begini. Adapun memang ada tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip bejat, oke, nggak apa-apa, oke kita terima aja. Tapi tentu Ya hal udah, kalau itu gitu ngapain dituliskan diskusi dalam lagi? Kitab suci. Udah nggak apa-apa. Kami nggak tanya Enggak, kenapa Tuhan, supaya tidak bro. salah persepsi. Teman-teman Supaya bentar dulu, jangan saya tanya yang di bawah dulu. kemudian Sebentar, saya tanya. framing-framing. Sebentar saya mau tanya di bawah. Supaya nggak Teman-teman, framing-framing gitu. sebentar saya tanya dulu netizen. Kan ini nonton yang banyak nih. Teman-teman di bawah mau mendengarkan nggak kenapa Tuhan Kristen menuliskan nabi-nabinya bejat dalam ini? Kalau kalian mau dengerin, saya suruh dia ngomong. Kalau nggak, soalnya saya nggak mau dengerin. Kalian mau dengar? Coba di bawah ketik mau gitu. Tidak, mau si Tuh, cek mau serang, tuh, mau mau tuh, satu, mau kan? 2 mau si backspace, bentar 3, lebih banyak yang tidak ya. Tapi ya udahlah, karena udah 3 orang yang mau, oke.
Ini aku nggak nanya ya, aku nggak Jadi pernah gini. bertanya kenapa Tuhanmu. Aduh, kamu sendiri ya yang menjelaskan Oke. ya. Ingat ya, saya nggak nanya, Oke. Mika nggak nanya, Inanar nggak nanya, kami nggak nanya. Kamu aja yang pengen menjelaskan, silakan. Oke. Jadi Alkitab menulis kisah dari orang-orang atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab bukan bermaksud untuk memuliakan manusia, bukan, tetapi untuk memuliakan Allah yang penuh kasih karunia dan pengampunan. Jadi ketika Alkitab menceritakan tentang kelemahan dari Yakub, perbuatan Daud, ya, perbuatan anak Lot, itu bukan untuk meniru mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa orang pilihan Allah pun membutuhkan anugerah dan pengampunan dari Allah. Ya. Coba saya tanya dulu, Roma. Roma pasal 3 ayat 23 Bentar, mengatakan, Roma. sebab semua orang telah berbuat dosa. Ya, gimana? Roma, saya mau tanya sama kamu. Kitabmu menuliskan kebejatan nabi-nabinya karena ini dan itu. Kamu tahu dari mana itu? Siapa yang ngasih tahu sama kamu? Aduh, Kalau macam-macam kitabmu saya. dituliskan Gimana? gini loh, kamu kan bilang gini, kitab saya menuliskan ini dan itu karena begini-begini. Pertanyaannya tahu dari mana? Kamu penulis kitabnya. Karena kenapa saya bingung ini? Kamu bukan Tuhan, kamu bukan penulis kitab itu. Yang tahu kenapa kitab itu ditulis adalah penulis kitabnya. Dan yang tahu kenapa Tuhanmu membuka aib para nabi-nabinya, itu Tuhanmu yang tahu harusnya. Tapi kok kamu tahu? Tahu dari mana itu, Roma? Kalau Tuhanmu membuka aib para nabinya supaya Dari tidak pendeta, ditiru, Pak. tahu dari mana? Pendeta tahu dari mana? Pendeta tahu dari mana itu? Ya, mereka kan punya karunia untuk memaknai ayat-ayat kitab suci itu. Oh, dari Roh Kudus. Ya itu. Itu namanya yang meyakinkan. asumsi. Benar. Bukan asumsi. Ini kenapa saya bilang Komal Yonatan Nandar ini adalah komal edukasi. Ciri-ciri informasi itu dikatakan edukatif. Yang pertama punya literatur, yang kedua rasional, yang ketiga bermanfaat, yang keempat memang itu mempengaruhi peradaban. Tapi kalau tidak masuk dalam kriteria ini, dan ini hanyalah asumsi yang tidak ada gunanya, maka ini kita sedang tidak edukasi, tapi kita sedang mengizinkan Roma untuk mendongeng dan berasumsi, lalu kita buang waktu. Kasihan mereka yang punya kuota. Makanya saya bilang gini, Roma. Asumsi Uniriva. Ya udah, Kan sekarang saya tanya. ada Dari referensi mana dari- kamu tahu? Kamu bilang dari kuasa Roh Kudus. Itu kan klaim. Kalau saya bilang saya lebih bisa memahami kitab kamu karena Tuhanmu ada dalam diri saya, gimana? Percaya nggak kamu? Ya, Anda percaya oleh karena kamu. Ya sama, saya juga nggak percaya sama omonganmu itu. Enggak, maksudnya. Ngapain saya percaya? Jangan Saya kemudian tidak akan, mispersepsi bentar. gitu loh. Saya tidak akan Jangan bisa kemudian membantah. orang atau teman-teman di Sebentar. dalam, ya. Bro, saya tidak bisa membantah ketika omongan itu didahului oleh data. Tapi ketika kamu bicara, kenapa kitab saya membongkar aib nabi-nabinya karena ingin begini, dari mana kau tahu? Iya, pendeta saya. Kenapa pendeta kau tahu? Karena dia punya ilham Roh Kudus dan bisa memaknai. Aku lebih punya Roh Kudus lagi daripada pendeta kau. Kenapa bukan aku yang ngomong? Kok kau yang harus ngomong? Jadi kalau ini namanya kita sedang membuang waktu untuk mendengarkan asumsi liar, tidak edukatif. Edukasi itu adalah sebuah, ya, komunikasi edukasi itu adalah sebuah komunikasi yang menggunakan kaidah dan metodologi ilmiah. Contoh, ketika ditanya sama saya tadi, Uni, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu kaum saja? Metode saya yang pertama adalah menggunakan literatur kitab suci dulu. Karena saya tidak mungkin tahu apa yang saya tidak tahu. Saya diberitahu dulu baru saya tahu. Nah, kenapa Tuhan begini dan begitu? Saya tidak mungkin tahu. Yang tahu kenapa Tuhan begini dan begitu ialah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan yang harus menjawab.
Maka Tuhan menjawab, di mana? Saya bukan nabi, saya tidak mungkin ketemu Tuhan. Maka Tuhan menjawab menggunakan perantaraan nabi dengan membawa kitab suci. Maka tadi saya menjawab menggunakan data kitab suci saya. Anda tadi menjawab pakai apa? Pakai pendapat pendeta. Terlalu kau. Terlalu. Kami dipaksa mendengarkan asumsi yang tidak ada datanya. Ani, Saya saja ya. diam dulu Ani. Biarkan yang lain. Ani bertanya saja, jangan menjelaskan karena Ani tidak layak. Ani menjawab aja ya. Bertanya aja. Aduh, ribet. Kalau Roma jadi Ani ini ribet teman-teman. Jadi Ani Kita apa lagi? sapa yang lain dulu. Kita sapa yang lain. Rumah sini aja duduk. Jangan kemana-mana. Jangan kau Diam dulu, ngusip Roma. kamar orang. Sini aja. Ya sini aja kau. Pats. Gosip Pat. ke rumah orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali, Bang. Kami suka nonton bareng Universal dengan adanya seperti ini. Kami selalu sedih dan kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa ada apologet yang mendalamkan agama Islam, agama kita semua. Kami suka nonton bareng tiap malam, tiap hari. Kami bersedih, Uni. Dan juga di samping itu, kami mendapat ilmu yang lebih, yang menambah keislaman kami. Di situ Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya kami juga. Semoga bermanfaat. Doakan saya terus sehat ya. Pasti, Doakan pasti. saya, doakan Nandar, doakan Mika Semuanya, supaya kami istiqomah. Semua apologet doakan semoga Pasti, mereka pasti. istiqomah. Pasti. Ya, Iya, support kami dengan doa. Ketika kami didoakan, bisa jadi doa Anda itu menembus langit karena mungkin Anda adalah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga ketika Anda berdoa untuk kami, doa Anda diijabah oleh Allah. Bisa jadi kami adalah orang yang terlihat baik, tapi sesungguhnya kami bukan orang baik, sehingga mungkin kami berdoa belum diterima oleh Allah karena banyaknya maksiat yang kami lakukan. Maka kita saling bersinergi di sini. Kalian doakan kami pun mencoba apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Amin ya Kami Allah. selalu berdoa. Kami Izinkan saya selalu bertanya, berdoa boleh? semua apologet. Nanti Roma, diam dulu. Ya, Islam. kasih Bang Fat, kita lanjut diskusi ya. Baik. Ya, terima baik, kasih itu Bang aja. Fat. Baik. Sehat selalu di sana sekeluarga, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.